Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وثبت لساني بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wa muslimat dan jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan doa-doa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga salat kita bisa memberikan manfaat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, memberi manfaat kepada kita secara sosial. Demikian pula senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan kajian kita, pembacaan kita pada hari ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang pentingnya berbuat baik, dan di antara berbuat baik itu ialah ketika bercanda tidak berlebihan, ketika bergurau tidak berlebihan. Misalnya dengan menyembunyikan tongkat seseorang, menyembunyikan benda-bendanya, nah itu termasuk gurauan yang dilarang, apalagi kalau serius. Tapi Nabi SAW dalam beberapa hal juga sering bergurau dengan para sahabatnya, dan para sahabat pun juga demikian. Karena memang kehidupan sosial ini kalau selalu tegang itu memang kurang asyik. Nah, kadang seni bergaul itu adalah dengan bergurau, bercanda. Tapi Nabi SAW ketika bercanda itu tidak ngarang-ngarang, tidak mengarang-arang cerita agar orang tertawa, tidak. Nabi SAW itu dikatakan la amzah, saya juga ini bergurau, tapi wala aqulu illa haqqa. Tapi apa yang saya sampaikan semuanya hal yang benar, tidak mengarang cerita agar orang tertawa. Nah, biasanya kalau kita ini kan kadang ngarang-ngarang cerita, nambah-nambah cerita hanya untuk menciptakan suasana agar orang tertawa. Hadirin dirahmati Allah Taala, pada pagi hari ini akan kita sampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berkaitan dengan al-akhlaq al-karimah, yang kami kutip dari kitab Al-Adab al-Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab al-'afwi was-safhi 'anil nas. Satu bab tentang memaafkan dan mengampuni orang lain. Dalam sebuah athar disebutkan, haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Wahb ibn Kisan qala sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul 'ala al-minbar. Jadi Wahab bin Kisan menceritakan bahwa dia mendengar Abdullah bin Zubair itu pernah, mungkin beliau sedang khutbah, yang qulu 'alal mimbar. Nah, Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Zubair bin Awwam.
yang ibunya bernama Asma binti Abu Bakr As-Siddiq. Jadi ini adalah cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ayahnya Zubair bin Awam ini termasuk dari satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. Zubair bin Awam. Nah, beliau ketika berkhutbah mengutip ayat surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil 'afwa, berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Qala, ya, setelah mendengar ini, ya, maka kisah berkatakan, wallahi demi Allah, ma amara biha, ma umira biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Demi Allah, ya, 3 perkara tadi ini tidaklah diperintahkan untuk kita laksanakan kecuali itu adalah bagian dari akhlak kepada sesama manusia. Wallahi demi Allah, la'akhudannaha minhum ma sahibtuhum. Demi Allah, saya akan mengamalkan ini, ya, selama saya hidup bersama mereka, yang hidup bersama manusia. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi asar sahabat ini mengutip firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 199, yang intinya ialah agar seseorang itu memberi maaf, ya, suka memberi maaf. Karena memang sifat orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, ya, suka memaafkan sesamanya. Dan orang yang suka memaafkan sesamanya ini dalam kajian apapun, ya, dari sisi religiusitas, dari sisi spiritual, itu lebih sehat, ya, karena tidak terbebani oleh hatinya, tidak terbebani, pikirannya tidak terbebani, karena sudah memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada ganjalan-ganjalan. Kemudian dari sisi psikologi juga lebih sehat, ya, karena dengan siapapun menjadi cair, ya. Sehingga dikisahkan pernah Nabi SAW dalam sebuah majelis, beliau mengatakan bahwa di tengah para sahabatnya bahwa nanti akan ada ahli surga yang masuk. Para sahabat menunggu-nunggu siapa yang akan masuk. Setelah orang itu masuk, ini kelihatannya orang biasa-biasa saja. Maka ada beberapa sahabat Nabi penasaran, apa sih amalannya orang ini? Setelah minta izin untuk menginap di rumahnya beberapa hari, dia tidak menemukan amalan yang kelihatannya istimewa. Baru ia tanya, apa amalanmu? Sehingga Nabi SAW mengatakan, Anda ini termasuk min ahli jannah. Dia ingat-ingat, oh barangkali ini apa? Sebelum saya tidur saya maafkan semua orang. Jadi saya maafkan semua orang. Artinya dia tidak mengizinkan orang lain itu menyakiti pikirannya, menyakiti hatinya, sehingga ia merasa tenang. Artinya secara psikologis, secara spiritual, secara emosional orang seperti ini lebih seimbang. Ya. Kita lihat orang yang kita sendiri bisa rasakan, ya, bagaimana kalau hati kita dibebani, pikiran kita dibebani, itu mesti susah tidur, ya, susah makan. Akhirnya imunitas menjadi turun. Kalau imunitas menjadi turun, ya tentu penyakit mudah datang karena sudah tidak hilang nafsu makan, ya, kemudian hatinya merasa sedih atau merasa marah, hasad dan sebagainya. Ini menjadi menurunkan imunitas dan penyakit mudah datang. Nah, kalau sudah mudah datang, ya sudah, akhirnya susah juga sembuhnya karena pikirannya sudah terbebani, emosinya sudah terbebani, akhirnya menyerang kepada fisiknya.
Nah, ini bisa barangkali juga menjadi terapi kita. Kita ada penyakit, itu terapi dengan memberi maaf ini dikaji dari sisi manapun itu sudah sangat manjur sekali untuk mengobati penyakit fisik seseorang. Ada beberapa juga yang kita amati ya, orang yang pendendam itu biasanya lebih gampang kena penyakit yang organ dalam ini. Ya. Maka dengan terapi Nabi ini, istilahnya dengan terapi Rasulullah SAW ini, insya Allah bisa mengobati penyakit fisik kita. Ya, karena yang diobati ini adalah jiwanya, ya, jiwanya. Khudil afwa, berilah maaf. Ya, tidak harus menunggu Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, ya, kapan saja. Ya, bahkan perintah dalam agama ini bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Artinya kita lebih aktif dalam membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menjadi sampah dari hati kita. Ya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal ini ya, butuh terapi. Ada orang mungkin begitu ada hal-hal yang dia tidak senangi, dengan segera ia bisa hilangkan seketika. Kita ada orang butuh 2-3 hari itu ada, ya. Tapi yang pasti bahwa dalam diri kita perkara ini harus kita bersihkan, karena memang dampaknya secara psikologi dan secara spiritual sangat luar biasa sekali. Kemudian ma'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada kebaikan. Ya, kemarin juga kita sebutkan hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan ganjaran aliran pahala dari orang-orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang telah mengerjakan itu. Ya, kalau kita tidak memiliki sesuatu, kita menunjukkan kepada orang lain agar bisa terselesaikan masalahnya dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya. Ya, mandalla ala syar, kalau seorang menunjukkan kepada keburukan dan orang itu mengerjakannya, maka juga akan mendapatkan ya dosa jariah. Ya. Tiba-tiba misalnya bikin keputusan, misalnya legalitas minuman tertentu yang diharamkan dalam agama. Itu dampaknya secara agama itu bahaya sekali. Makanya alhamdulillah ya segera dicabut. Kalau tidak ada yang protes, berarti nggak sayang sama beliau. Alhamdulillah masih banyak yang sayang kepada beliau dan beliau segera menyadari ini. Tapi kalau beliau bisa menghapus lebih jauh lagi, lebih hebat lagi, ya kan? Kalau beliau menghapus lebih jauh lagi, ya, tentu lebih hebat. Tentu mujahadahnya besar sekali, ya, butuh perjuangannya besar sekali. Ya, tapi itulah tugas seorang pemimpin. Ya, memang harus berani mengambil keputusan yang bisa menyelamatkan rakyatnya. Termasuk wali kota yang baru ini kan. Prostitusi di Solo berusaha untuk dihilangkan, itu juga suatu upaya yang besar. Ya, Ibu Wali Kota Surabaya menutup Gang Doli ya, itu juga luar biasa. Itu dosa jariah diputus sehingga betapa banyak orang terselamatkan dari maksiat dari keputusan ini. Inilah pemimpin seperti ini kita butuhkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi beliau mengambil keputusan yang berani menghapus kemaksiatan. Lalu pelaku-pelaku ini diberikan pekerjaan, diberikan solusi dari selama ini masalah yang hadapi. Nah, itulah tugas seorang pemimpin, menyelamatkan rakyatnya, menyelamatkan warganya dari kemaksiatan dan membawanya kepada kebaikan. Mudah-mudahan ya, insya Allah masuk dalam hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi membuat kebaikan tidak hanya bangun masjid dan sebagainya, tapi juga mencegah saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, juga termasuk adalah ala khair. Ya. Makanya ada berapa kadang ada seorang yang alim itu kadang melakukan seperti semacam percobaan sosial, rekayasa sosial. Misalnya punya uang 300.000 atau 500.000, dia datangi mbak-mbak yang sering menawarkan dirinya. Kalau di sini di RRI ya, dia katakan, Mbak, malam ini kamu jangan melakukan itu, ini saya kasih uang 500.000, minimal hentikan malam ini, ya. Paling tidak hentikan malam ini, dia tidak maksiat sebagainya. Wa'mur bil 'urfi, kemudian wa'arif 'anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh ini kami menemukan beberapa keterangan, memang definisinya sangat banyak sekali al-jahil.
Tapi yang paling dasar itu adalah orang yang tidak tahu. Ya. Al-jahil ini biasanya orang yang tidak tahu. Tapi tidak tahu ini pun juga ketika dikembangkan memang maknanya lebih luas makna jahil ini. Tidak hanya perkara la ya'lamu syai'a, tidak mengetahui sesuatu, tapi juga termasuk perkara jahil ini ialah misalnya begini. Seseorang tahu tapi masih melakukan. Misalnya tahu itu buruk tapi masih ia lakukan. Ini termasuk orang yang jahil. Atau tahu itu baik tapi ditinggalkan. Itu termasuk bagian dari jahalah. Atau ketika melakukan sesuatu tidak dengan pertimbangan yang matang. Ini bagian dari jahalah juga, bagian dari jahalah, bagian dari kebodohan. Atau ia marah pada perkara yang sepele, tapi perkara yang besar justru tidak marah ketika ini disepelekan. Ini juga termasuk bagian dari kebodohan. Atau bicara tapi tidak punya makna, berbicara tapi tidak punya manfaat. Atau memberi nasihat kepada seseorang tapi tidak pada waktunya. Ya. Orang lagi marah lalu diberikan nasihat itu biasanya kurang masuk itu. Tapi harus dicari momentumnya kapan bisa diberi nasihat. Ya kan? Nah, bagaimana orang seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW, ya. Dan di sini kelihatan sekali bagaimana sifat rahmah, ya, dan pemaaf Nabi SAW. Itu ketika dalam sebuah majelis, ya, tiba-tiba ada orang Badui datang. Sekarang kisah ini sangat masyhur sekali, ya. Biasanya dibahas dalam kitab fikih mengenai tahara itu. Nabi sering bersama sahabatnya, tiba-tiba ada orang Badui datang, ya, kencing di masjid, ya. Kencing di sudut masjid. Para sahabat Nabi marah, ada yang mau memukulnya semuanya. Nabi melarang, jangan. Kenapa kalau orang ini sedang buang air kecil lalu dikejar, tentu kan itu kemana-mana kan. Najisnya maka menyebar. Maka Nabi biarkan sampai selesai. Yang kedua juga dari sisi kesehatan kan jadi menahan kencing, kan juga nggak bagus. Nabi biarkan. Ya, sampai setelah selesai baru sahabat Nabi disuruh ambil air untuk menyiram bekasnya tersebut. Nah kalau di sini kan saya kira nggak mungkin kalau di sini ya kan dulu lantainya lantai pasir yang dipadatkan. Nah, tapi di sini kelihatan betapa Nabi SAW sangat pemaaf sekali. Seperti kisah kita pada 2 pekan yang lalu ceritakan tentang Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang dulu gemar sekali minum ciu kan, gemar minum khamar. Nah, habis minum tobat. Akhirnya setelah diancam baru beliau berhenti. Beliau termasuk ahli Badar, ya, ahli Badar. Nabi SAW beliau didoakan masuk surga, apalagi termasuk ahli Badar. Nah, pernah Nabi kedatangan tamu. Begitu tamu ini mau pulang, untanya hilang, unta mana? Ya, ternyata dibawa sama Nuaiman. Bukan cuma dibawa, disembelih sama Nuaiman. Ya, coba bayangkan. Kalau kita lihat ini kebanggaan sekali. Tamunya Nabi, untanya diambil lalu disembelih, lalu lari. Ya. Ini mana? Nuaiman ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah mengganti unta tersebut, ya, dan memaafkannya. Tapi Nabi juga di lain pihak mengatakan hati-hati kalau bercanda, ya kan? Jangan sampai ada di antara kita bercanda kalau berlebihan. Tapi Nabi memaafkan Nuaiman, tapi kepada kita ini dilarang bercanda berlebihan. Jadi betapa Nabi SAW ini mempunyai sikap bagaimana menjaga suasana sosial kita ini menjadi seimbang. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini, dalam asal sahabat ini, apa yang dikutip, yakni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 9 dapat kita amalkan bersama-sama insyaallah. Kemudian pada hadis berikutnya, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail bin Ibni Ghazwan an Laits an Tawus an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Allimu, ya, mengajarlah kalian, ya. Mungkin kalau guru ya silakan, sebagai pekerjaannya, tugasnya. Tapi alimu juga ini bisa bermakna bahwa secara umum kalau kita punya pengetahuan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya. Wa yassiru, dan berikanlah kemudahan.
tidak mempersulit ya. Wala tu'assiru, janganlah mempersulit. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian itu berada dalam suasana marah, hendaklah ia duduk. Maksudnya bukan duduk sambil marah, tidak. Maksudnya adalah hendaklah ia diam. Falyaskut, hendaklah ia diam. Nah, tujuannya apa? Agar amarah ini bisa dikendalikan dan orang bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Yang kalau orang marah ini kan energinya luar biasa, besar sekali. Sehingga kadang menggunakan kata-kata yang menyakiti pendengarnya, yang menyakiti orang yang ia marahi, ya. Sehingga mengungkit masa-masa lalu yang sudah dilupakan, diingat kembali, diungkit lagi. Nah, maka kata hendaklah ia diam, hendaklah ia menahan diri. Sebab kadang terjadi orang mengambil keputusan dalam keadaan marah, berbahaya sekali. Betapa banyak orang bercerai, ya, itu karena mengatakan saya mentalak kamu, menceraikan kamu, tidak ucapkan dalam keadaan marah. Istrinya juga marah, ya sudah kita cerai sekalian, nah, sudah berurusan di KUA, ya, berurusan di mana, di pengadilan agama. Tapi sudah di pengadilan agama ditanya masih cinta nggak? Masih cinta, nah, sudah balik lagi kan tujuh lain. Orang kalau marah itu biasanya menyesali jika yang mengambil keputusan. Maka Nabi melarang kita, janganlah di antara kalian ya mengambil keputusan dalam keadaan marah. Kemudian mengambil keputusan dalam keadaan lapar. Dan jangan mengambil keputusan dalam keadaan kenyang. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam dunia politik, ini bisa menjadi pelajaran berharga. Banyak orang mengambil keputusan dalam keadaan lapar, sehingga partainya diambil, gitu kan? Partai orang diambil, kenapa? Lapar, gitu kan? Lapar kekuasaan. Ya. Ada juga orang yang mengambil keputusan karena kenyang. Wah, ini kayaknya kurang ini, hanya ambil partainya orang lain. Nah, jadi sama-sama. Maka Nabi SAW memberikan arti kepada kita, kalau marah hendaklah menahan diri, terutama mulut kita ini. Ya, mulut kita ini bahaya sekali kalau marah. Maka pernah ada seorang ibu itu marah kepada anaknya. Suatu ketika ibu ini akan kedatangan tamu dan sudah dihidangkan makanan, Tapi justru anaknya ini malah mengacaukan makanan yang dihidangkan itu. Marahlah ibunya ini. Dikatakan pergilah kamu ke Masjidil Haram menjadi imam di sana. Beberapa tahun kemudian benar marahnya ibunya ini menjadi doa dan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Namanya Dr. Abdurrahman As-Sudais. Ya. Beliau termasuk imam yang paling lama menjabat di Masjidil Haram. Bahkan kedengaran imam sudah termasuk koordinator para imam di sana. Nah, ini berkat dari doa ibunya ketika marah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi soleh, kita berikan tips ini kepada istri kita. Kalau marah, doa sing api-api ya. Ya. Pergi kamu semua jadi wali kota gitu kan? Nah, kita di wali kota Solo ya kan? Gantikan Mas Gibran ini. Ya. Hadirin rahmatullah taala. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Ya, di antaranya adalah memberi maaf, ya, kemudian mengajak kepada kebaikan. Kemudian berhati-hati ketika mengambil keputusan, lalu memberikan kemudahan dalam semua urusan, tidak memberikan kesulitan. Kemudian bisa menahan diri ketika muncul rasa marah dalam diri kita. Tapi apakah Nabi tidak pernah marah? Nah, Nabi itu juga marah, tapi marahnya Nabi bukan dalam urusan pribadi beliau. Marahnya Nabi itu dalam perkara-perkara yang berurusan dengan agama. Kalau urusan pribadi beliau itu beliau bisa menahan diri. Kalau urusan agama beliau akan marah. Karena Nabi SAW itu kunut nazilah karena banyaknya sahabat beliau yang terbunuh. Di mana di antara mereka ini banyak adalah para al-qurra, para al-hufadzul Quran terbunuh dan Nabi sangat marah. Ya. Dan beliau melakukan kunut nazilah ya, untuk mendoakan keburukan kepada kaum tersebut. Satu lagi ya hadis Nabi SAW. Ini bab tentang tabassum, tentang tersenyum ya. Haddatsana Ali ibnu Abdillah qala haddatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jarir yaqulu ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassumun fi wajhi. Nah, ini mengisahkan tentang tersenyum. Ya, ada seorang sahabat Nabi bernama Jarir. Nah, Jarir ini mengatakan begini,
ma ra'ani Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah saya berjumpa dengan Nabi, ya. Sejak saya masuk Islam, setiap kali saya berjumpa dengan Nabi, itu saya selalu menghiasi wajah saya dengan senyuman, ya, dengan senyuman. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairin di Yaman ala wajhihi mashatu malakin. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan